Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurita adalah kelas 12 IPS 3. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk mengumpulkan tugas Ibu Maratu Sholihah selaku guru pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, materi pembelajaran kali ini yaitu tentang analisis novel. Nah, novel yang saya pilih itu yaitu novel yang berjudul Laskar Pelangi. Jadi, biografi pengarang dari novel Laskar Pelangi itu bernama Andrea Hirata. Nah, Andrea Hirata Suman Said Harun atau lebih dikenal dengan sebagai Andrea Hirata ini lahir pada tanggal 24 Oktober 1966. Beliau ini adalah novelis Indonesia yang berasal dari Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Novel pertamanya adalah Laskar Pelangi yang menghasilkan 3 sequel. Nah, novel pertama yang ia terjunin itu adalah novel yang akan saya bahas. Nah, yang selanjutnya itu pembahasan tentang analisisnya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang unsur intrinsiknya. Yang pertama itu ada tema. Tema utama dalam novel Laskar Pelangi ini itu membahas tentang pendidikan. Namun uniknya tema pendidikan ini diselingi dengan kisah persahabatan yang erat antar anggota Laskar Pelangi. Tema pendidikan ini sendiri dipadukan dengan tema ekonomi. Kenapa bisa disebut tema pendidikan yang dilatar belakangi ekonomi? Karena di novel ini tuh membahas tentang pendidikan di daerah terpencil di Indonesia yang masyarakatnya bermayoritaskan berekonomi yang rendah gitu. Jadi makanya bisa dibilang dengan tema pendidikan yang seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang alurnya. Nah, alurnya ini tuh memiliki alur campuran karena membahas tentang masa lalu dan masa kini. Nah, yang selanjutnya ada penokohan. Nah, penokohan ini tuh ditokohkan oleh beberapa tokoh, tapi kita ambil tokoh-tokoh yang penting ini. Yang pertama ada Ikal yang memiliki sifat pantang menyerah. Yang kedua Taprani memiliki sifat pendiam. Sahara memiliki sifat jujur namun juga memiliki sifat keras kepala. Dan Akyong memiliki penolong dan pendiam juga seperti Taprani. Namun saking pendiamnya sampai tidak mau perkenalan diri gitu ketika saat di depan kelas. Yang terakhir itu ada Harun yang memiliki sifat santun. Nah, Harun ini juga memiliki sifat keterbelakangan karena seharusnya beliau masuk ke dalam sekolah luar biasa, namun karena keterbatasan dana keluarganya atau orang tuanya memasukkan si Harun ini ke sekolah Muhammadiyah ini. Nah, selanjutnya itu ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan yaitu ada orang pertama tunggal dan orang ketiga jamak. Selanjutnya ada latar. Latarnya ini banyak banget penggunaannya. Yang pertama itu ada SD Muhammadiyahnya, yaitu sekolah, dan juga ada rumah, ada pohon, ada gua, ada tepi pantai, dan banyak lagi di kawasan Belitung. Nah, yang kedua itu adalah latar suasana. Nah, latar suasananya ini ada sedih, ada cemas, ada senang. Sedih itu ketika saat sekolah ingin dibubarkan karena kekurangan personil. Cemasnya itu pada saat menunggu siswa baru untuk penetapan sekolah seperti itu. Dan senang itu ketika ada murid yang bernama Harun datang ke sekolahan dengan tergesa-gesa karena dengan kedatangan Harun ini sekolah tuh udah nggak jadi ditutup gitu. Nah, selanjutnya itu ada amanat. Nah, amanat dari novel ini tuh yaitu jangan mudah menyerah oleh keadaan atau jangan putus asa. Karena keadaan boleh saja serba kekurangan. Namun kekurangan janganlah menjadi alasan untuk tidak berusaha. Itu teman-teman. Jadi ketika kita memiliki kekurangan, jangan jadiin itu menjadi sebuah alasan untuk kita menjadi manusia yang mundur gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada unsur ekstrinsik. Nah, apa aja sih yang ada di unsur ekstrinsik itu? Yang pertama itu ada nilai moral. Nah, nilai moral ini tuh memiliki contoh seperti ini.
Nih kutipannya itu berbunyi, beliau meyakinkan bahwa kami hidup bisa demikian bahagia dalam keterbatasan jika dimaknai dengan keikhlasan berkorban untuk sesama. Nah, jadi sudut pandang si pengarang ini menggambarkan tentang bagaimana sih caranya ikhlas dalam sesama agar selalu bahagia dalam keterbatasan apapun. Nah, yang kedua itu ada interpretasinya. Nah, interpretasinya itu saya setuju dengan pengarang karena bahwasannya jika kita selalu ikhlas dalam keadaan apapun, maka kebahagiaan akan selalu hadir walaupun keadaannya sesulit apapun gitu. Karena ya dengan kita ikhlas, maka Tuhan pun akan memudahkan segalanya. Nah, yang selanjutnya itu ada nilai sosial. Nih, nilai sosial ya teman-teman. Nah, nilai sosial ini tuh memiliki contohnya. Nah, kutipan itu berbunyi, berani mengambil resiko tertular virus ganas demi menyembuhkan penyakit seorang anak yang sama sekali tak dikenal dan jauh di Somalia. Nah, jadi sudut pandang si pengarang ini menggambarkan tentang seseorang yang berani dan rela berkorban demi menyelamatkan seseorang yang bahkan ia tidak kenal. Nah, interpretasinya yaitu saya setuju dengan pengarang bahwasannya ketika diri kita memiliki keberanian dan tekad untuk menyelamatkan seseorang, maka perkenalan atau hubungan bukan lagi sebagai penghalang untuk membantu sesama. Jadi mau kita kenal mau enggak sekalipun, kalau kita memang memiliki tekad untuk menyelamatkan hidup seseorang, maka kita bisa maju gitu. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan materi dan segalanya mohon dimaafkan karena memang manusia adalah tempatnya salah gitu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dimengerti.